Oh gitu, berontak juga ya? Betul. Ya, ini ada sesuatu di sini. Nih sabetan lah apa segala macam. Ini ada penganiayaan. Enggak, masih bilang gitu. Seorang ibu-ibu tiba-tiba menyapa saya. Ini dokternya, dia bilang sama orang di sebelahnya. Dia cuma bilang, "Terima kasih ya, Dok." Karena ternyata upaya untuk menutupi semua yang terjadi pada jenazah ini itu totalitas. Berhadapan dengan kekuasaan. Kasus terakhir yang saya sampaikan itu saya berhadapan langsung dengan kekuasaan itu sendiri. Sering menerima pesanan harus begini, hasilnya harus begini gitu, Dok. Waduh, itu nggak sekali dua kali, Pak. Pernah saya didatengin, "Dok, kenapa ditulisnya begini, Dok? Orang nggak begini kok kejadiannya." Atau enggak, "Dok, jangan dong ditulis gini, kasihan. Kita sama-sama kerja di tit gitu ya." Nah, gitu kan, nggak bisa, wani piro gitu kan. Saya sering aja. Baik, kembali kita jumpa di Lolohin Malu. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin spesial. Bukan martabak ya. Ada martabak. Tamu kita Dokter Clarissa. Apa spesialnya nih? Dokter Clarissa, dokter forensik. Forensik. Bahasa Balinya tuh forensik. Iya, orang lagi kan melafalkan F itu P. Ya, Forensik. forensik. Ya. Tapi kalau kita dulu saat di lapangan itu kan sering sekali liputan pengadilan itu kan Selalu menghadirkan ahli forensik. Saksi ahli. Ya. Biasanya untuk kasus-kasus kejahatan ya. kejahatan. Ini dokter yang berhubungan dengan kriminal. Nggak ada hubungan dengan kita, sastra. Nggak ada. Tapi ada juga di beberapa naskah sastra atau cerpen atau novel itu. Oh iya, banyak. Biasa itu kita mengutip hasil pemeriksaan forensik gitu kan. Biasanya sastrawan ternyata juga akrab dengan forensik sebenarnya. Kalau cerita-cerita detektif itu itu banyak dia, menghadirkan betul, itu. Betul. Ya. Dan yang plot twistnya itu yang sangat mengejutkan itu biasanya yang bermain itu Ntar dulu sapa dulu, ahli jangan forensik, dilanjutin ya. ini dokternya. Dokternya dibiarkan. Kita akan bahas masalah apa sih sebenarnya makhluk forensik ini. Makhluk Dan forensik. apa sebenarnya kegiatan sehari-hari dari seorang dokter forensik ini. Bisa dijelaskan sebenarnya dokter forensik itu kerjanya apa sih, Dok? Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara forensik itu luas. Gitu, itu luas banget. Kalau misalnya kita nonton film atau lihat berita gitu ya. Forensik itu bukan hanya di dunia kedokteran saja. Tetapi juga bisa nanti di bagian IT, kemudian akuntansi dan lain sebagainya. Tapi kalau Di misalnya bahasa juga ada, bahasa betul, forensik. Ya. bahasa forensik, linguistik gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kami yang bergerak di dunia kedokteran forensik, sebetulnya kami itu akan sangat berkaitan atau memiliki tugas yang berhubungan dengan tubuh manusia atau hal-hal yang berkaitan atau dicurigai dengan tubuh manusia. Begitu. Jadi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan begini, "Dok, kalau misalnya yang dokter dibawain itu bukan tubuh manusia, bukan potongan tubuh manusia, tapi celana dalam. Boleh nggak ngomongin celana dalam di sini?" Boleh. Boleh. Oke. Boleh. Ya, itu dibawainnya celana dalam. "Dokter periksa nggak?" "Saya periksa." Gitu. Loh, katanya tubuh manusia. Iya. Karena yang diharapkan adalah ada kecurigaan bahwa di sebuah celana dalam itu ada bagian dari tubuh manusia. Yang paling kecil adalah sel. Nah, sekarang selnya apa? Begitu. Nah, itu kita juga melakukan pemeriksaan sampai ke sana, begitu. Artinya memeriksa tubuh untuk menemukan hal lain gitu kan. Tapi untuk menjawab sesuatu yang bisa di luar tubuh gitu, bukan di tubuh. Seperti itu ya. Memeriksa sesuatu di luar tubuh untuk Nah, menjawab di dalam tubuh. Memeriksa tubuh untuk menjawab sesuatu yang berada di luar tubuh. Yes, betul. Kurang lebih seperti itu. Ya, Tapi memang pemeriksaan forensik itu selalu berkaitan dengan kejahatan, tidak selalu. Nah, ini menariknya. Jadi kadang-kadang gini, untuk menentukan bahwa ini adalah sebuah kejahatan,
Tentu kan kita harus mengetahui bahwa ini benar nggak peristiwa ini ada begitu kan. Sehingga sesuatu yang misalnya dicurigai bahwa ada kecenderungan ke arah kejahatan pun itu tetap bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi bukan berarti harus pasti ini kejahatan. Iya. Karena kan untuk menentukan bahwa ini pasti kejahatan, kita harus melihat kan yang berkaitan dengan undang-undangnya, aturannya. Yang menentukan bahwa ini adalah sebuah kejahatan atau bukan. Ceritanya coba bisa nggak ada satu cerita yang mengungkapkan hal seperti itu? Banyak Pak, karena setiap Salah satu yang sangat kasus itu novelis, novelis ya. Aduh. Waduh. Misalnya ada contoh ada satu kejadian gini dan misalnya polisi atau penegak hukum tidak bisa menemukan jawaban Iya. dari kasus itu Iya. dan hanya menunggu dokter pemeriksaan forensik gitu kan. Dan ketika forensik keluar artinya terang benderang lah kasusnya gitu. Yang kejadian seperti itu. Menarik. Banyak Pak Leni. berarti ya? Yes, jadi ya. Jadi sebenarnya gini. Kita kalau- dengar cerita ini Iya, sebenarnya. Ini cerita bisa sampai besok saya kalau cerita Pak. Jadi menariknya begini. Kalau kami di forensik itu sekarang yang diurus itu bukan hanya jenazah sebetulnya, gitu ya. Tetapi juga orang hidup kan, begitu. Tapi saya mulai dari jenazah dulu deh, yang katanya sudah tidak bisa bercerita, yang katanya paling penurut, di skripnya katanya penurut ya. Kalau jenazah penurut kan ya. Itu pasien paling penurut. Paling gitu. penurut, tapi sepengalaman yang kita kerjakan ternyata tidak sepenurut itu gitu ya. Oh gitu berontak juga ya? Betul, karena yang memberontak itu justru kadang-kadang kita melihat bahwa ini ada sesuatu di sini gitu. Terus kemudian nanti lingkungan sekitarnya, keluarganya atau orang-orang yang berkenaan dengan si jenazah itu gitu. Kami kedatangan jenazah laki-laki masih muda. Begitu ya, masih muda, usianya masih 20-30. Tapi ketika kami dihadirkan jenazah itu penuh dengan memar satu badan. Begitu. Nah, kalau di rumah sakit itu kan kita punya tugas untuk mengeluarkan surat keterangan kematian. Tetapi sebagai seorang dokter forensik kita sudah mulai berpikir ada sesuatu nih gitu. Di situ pada kasus ini semua berusaha menutupinya. Menutupinya, bilang nggak tahu apa, nggak jelas kenapa. Tapi kita tahu ada sesuatu terjadi. Iya. Nah, Tanda-tandanya jelas. tanda-tanda yang mencurigakan. Iya, Nah, gitu ya. Sampai akhirnya harusnya otopsi nih gitu. Nah, tadi yang saya bilang jenazahnya sih penurut, tapi sekitarnya yang kadang-kadang tidak penurut gitu ya. Nah, dari situ kita mulai berpikir gimana caranya karena salah satu aparat penegak hukum itu sampai aduh, Dok, yang ini nggak bisa, Dok. Bukan ranah saya. Bilang gitu. Waduh. Berpikir dah kepala saya gimana caranya supaya ada keadilan buat si jenazah ini. Karena disinyalir bahwa si jenazah ini melakukan sebuah atau suatu kejahatan gitu ya. Tetapi kalaupun dia melakukan suatu kejahatan tentu pengadilannya kan bukan dengan orang-orang yang di luar dari aparat penegak hukum seharusnya gitu. Nah sampai satu titik saya menemukan sebuah cara, saya menghubungi beberapa orang, kemudian akhirnya kita berhasil otopsi. Nah, proses berjalan pada waktu itu, Pak Omar, Pak Ole, kita berjalan gitu ya. Semua saling menutupi. Oh enggak, ini orang cuman dipukul aja gitu. Saya bilang enggak. Orang Bilang kepleset. gitu. Saya bilang enggak, ini bukan cuma dipukul, ini kelihatan nih sabetan lah apa segala macam. Ini ada penganiayaan. Enggak, masih bilang gitu. Buktinya dari mana? Sampai akhirnya kita ke sidang pengadilan. 2 jam saya di sidang pengadilan saya berbicara. Gitu ya. Untuk menjelaskan secara evidence based, secara scientific bahwa berdasarkan temuan-temuan ini pola-pola lukanya akan menunjukkan ke arah mana. Begitu. Nah, ini yang membuat kita menjadi sebuah terharu gitu. Selesai saya keluar dari sidang pengadilan, Pak. Saya jalan menunggu ke sidang yang berikutnya. Seorang ibu-ibu tiba-tiba menyapa saya. Ini dokternya, dia bilang sama orang di sebelahnya. Dia cuma bilang, terima kasih ya dok. Dia cuma bilang begitu. Saya, oh ya bu, saya berpikir keras. Kenapa? Karena ternyata upaya untuk menutupi semua yang terjadi pada jenazah ini itu totalitas upayanya. Begitu. Nah, Jadinya banyak orang di sekitarnya tuh berusaha untuk tidak terungkap. diusahakan seperti itu. Ya, Iya. tapi kenapa dokter Berani. Clarissa yang ngotot
Oke, ini pertanyaannya sulit dijawab sebetulnya ya Pak. Kenapa saya yang Kan ngotot? ikut pasrah aja ya udahlah gitu kan, kalau sudah orang lain banyak Itu keluarganya berarti juga nggak ingin suara ini hati terungkap ya nurani. udah gitu kan itu. Suara hati nurani bicara itu. Iya itu sudah gitu. aku ingin mengetahui itu. Yang selalu terpikirkan di kepala saya begini, karena kita kan juga belajar hukum ya, kita bagian dari masyarakat hukum juga gitu ya. Yang selalu terpatri di kepala saya itu adalah setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan atas dirinya sendiri. Ya. Bahkan seorang yang kita sangkakan saja, dia pun juga berhak mendapatkan pendampingan kan sebetulnya untuk mendapatkan haknya dia. Haknya minimal untuk apa? Tidak diperlakukan secara semena-mena. Nah, ketika ada sesosok jenazah yang kondisi kematiannya sudah kita tahu itu tidak wajar, terlepas sekali lagi terlepas dari dia salah atau tidak, karena itu bukan ranah kami. Salah atau tidak itu kan ranahnya hakim ya, ranahnya yang di atas. Iya. Tetapi bagaimana sebuah kebenaran itu bisa terungkap, minimal ada keadilan lah buat semua pihak, begitu. Artinya ini bagian dari proses kasus, kalau kasus berjalan itu berarti dokter Clarissa atau dokter forensik secara umum itu ikut berada di dalamnya, ada pembela, ada hakim, ada jaksa. Berarti dokter pun bisa menentukan meskipun bukan orang hukum gitu. Betul. Lebih tepatnya kalau kami dokter forensik itu nanti sebagai ahli kan, saksi ahli atau ahli. Saksi ahli ya. Mulai dari beberapa tahap proses itu, mulai dari penyelidikan, penyidikan maupun pada saat di persidangan, tergantung dari kebutuhan begitu ya, tergantung dari jalannya persidangan. Kalau memang dibutuhkan kejelasan, tentu kami akan dipanggil. Nah, tetapi nanti bagaimana proses penentuan dari pengambilan keputusan kan tergantung dari hakim, begitu. Nah, itu dia. Lulus tahun berapa sih kedokteran, Dok? Oh, saya sebetulnya lulus itu zaman TV masih hitam putih, Pak. Saya masih merasakan. Berarti pernah diajar sama Dokter Abdul Muin Idris. Iya, jadi kebetulan ketika saya masuk di pendidikan PPDS, beliau sudah meninggal. Tapi 2013 ya. iya, jadi setelah itu saya masuk. Tapi kalau misalnya pada waktu saya di dokter umum, untuk lulus dokter umum, beliau masih ada. Soalnya gitu. saya gini Tahun nih, kenapa berapa itu saya nyebut Dr. Muin. Abdul Muin Iya. itu karena keberaniannya ada pada Dokter Clarissa. Gimana Dokter Muin juga dulu mengungkap kasus Marsina, Iya. kasus penembakan di mahasiswa Trisakti itu yang berbeda dengan pendapat umum. Marsina dibilang kena tusukan biasa, ternyata itu sampai masuk ke ini. Itu berani Kasian. diungkap oleh Dokter Ada dokter Clarissa juga pernah menemukan kasus seperti itu, berhadapan dengan kekuasaan dalam tanda kutip. Berhadapan kekuasaan itu nggak sekali dua kali, Pak. Kasus Oh, terakhir berarti yang saya sering sampaikan, berarti. kasus terakhir yang saya sampaikan itu saya berhadapan langsung dengan Ya. kekuasaan itu sendiri gitu. Oh. Heeh. Berarti berat ini ya. termasuk berarti sering menerima pesanan harus begini, hasilnya harus begini gitu, Dok. Waduh, itu nggak sekali dua Iya, kali, itu, Pak. itu karena dokter forensik juga berada dalam alur Iya, kan, itu, alur karena itu proses hukum sangat itu. menentukan Ya, hasil di pengadilan itu kan. Iya, yang menarik begini Pak, kalau tadi ya disampaikan bahwa pernah diminta nggak? Jadi yang isu yang lagi hangat di tahun 2026 ini kan KUHP dan KUHP berlaku kan yang baru. Nah, salah satu kalau misalnya kemarin kita sempat nonton di Kompas TV di Iya, Desember sekitar tanggal 17 Desember, salah satu dari guru saya menyampaikan, dan memang itu ada beberapa pesanan, misalnya seperti ketika membuat visum itu kan sesuai dengan kompetensi, keahlian, tanggung jawab kami, bahwa ada beberapa poin yang harus kami sampaikan, terutama kalau dia berkaitan dengan luka, derajat luka dan lain sebagainya. Itu nggak sekali dua kali, kami pun juga sempat diminta untuk misalnya, Dok jangan dah dimasukin derajat lukanya gitu. Atau misalnya kadang-kadang bukan hanya yang berkuasa dalam artian yang ada di dalam sebuah institusi gitu ya. Tetapi juga misalkan
Kadang keluarga, pernah saya didatengin, "Dok, kenapa ditulisnya begini, Dok? Orang nggak begini kok kejadiannya." Atau enggak, "Dok, jangan dong ditulis gini, kasihan. Kita sama-sama kerja di tit gitu ya." Nah, gitu kan, nggak bisa, wani piro gitu kan. Saya sering ngajar sama mahasiswa-mahasiswa saya dulu, Pak. Gitu ya. Kan kalau misalnya nih mahasiswa suka scrolling dia kan, baca nih. Iya. Penghasilan dokter forensik katanya gitu. Wah, penghasilannya nggak sebanyak dokter bedah apa gitu katanya. Padahal kita bedah mayat gitu kan. Mungkin kalau bedah mayat cuma dapat baunya doang gitu. Nah, terus saya bilang, "Dek, kalau kamu ngurusinnya yang di dunia memang, tapi kalau kamu wani piro, saya udah bawa Lexus, Dek, kemana-mana." Saya bilang begitu. Zaman Covid, Pak. Zaman Covid. Salah satu keluarga yang memang keluarganya dikubur berdasarkan tata laksana jenazah Covid. Belum ada seminggu. Waktu itu kan ada jeda waktu sampai boleh dibongkar ulang gitu kan. Nah, belum ada seminggu saya dihubungin sama keluarganya. "Dok, bisa nggak jenazahnya digali aja, mau pindah tempat?" Dia bilang. "Nggak bisa, Bu," saya bilang begitu. "Loh kenapa?" "Ya aturannya ada." Karena pada waktu itu kan aturan KLB udah turun gitu ya, undang-undang darurat sudah turun semuanya, nggak bisa. Saya dibisikin, "Dok, berapa Dok? Saya bayar Dok." "Bu, ini nggak bisa saya gali sendiri Bu," gitu ya. "Nggak apa-apa Dok, dokter mau ajak berapa orang, saya bayar Dok." Waduh, nggak bisa. Karena kemaslahatan orang bersama yang kita lihat ya. Gitu. Ya itu salah satu contohnya sih. Mengerikan dan menarik. Tapi tantangan atau tantangan yang paling berat yang dihadapi dokter forensik itu biasanya apa, Dok? Oh, kalau Apakah tantangan fisik berat ya. mayat atau ancaman pejabat atau Yang ya itu berkonflik, tadi, yang ancaman dari berkonflik. kan biasanya kasus itu kan ada konfliknya gitu kan. Konfliknya, Ada pasti orang setiap satu ini. pihak dengan pihak lain. Yang gitu. menurut dokter Clarissa itu yang paling berat bagi dokter Clarissa? Yang paling berat ya. Kalau saya justru jujur, yang paling berat saya rasakan adalah bagaimana saya bisa menyajikan sebuah hasil pemeriksaan berdasarkan keilmuan dan imparsialitas kenyataannya yang sebenarnya apa. Kemudian kalau kita berbicara konflik, mungkin kalau Pak Oleh sama Pak Omar tanya, Dokter Clarissa kerjaannya berkonflik mulu sebetulnya, Iya. gitu ya. Karena Bisa diduga itu. terbaca mungkin dari Iya. wajah saya gitu ya. Jadi konflik jelas kita hadapi, diterima, kemudian mulai dari ancaman itu jelas, kemudian rayuan, bukan hanya ancaman loh Pak, rayuan juga loh ya, Iya, ancaman, rayuan itu semua kita terima. Iming-iming. Iming-iming juga. Tapi kalau saya pribadi itu semua tidak lebih mengalahkan daripada bagaimana tadi yang saya sampaikan. Ketika saya harus menyampaikan sesuatu berdasarkan keilmuan yang tidak merugikan pihak manapun. Iya. Itu. Yang berat sesungguhnya adalah sikap itu, Yom. Kalau ya monggo-monggo aja ya nggak berat. Oke, gini Dok ya, gitu. Oke gitu. Berarti ini Dok ya, oke. Yang berat itu mempertahankan sikap itu yang berat. Dan mengambil sikap seperti itu tuh dari mana, Dok? Di situ letak beratnya. Jadinya pertanyaannya kenapa memilih spesialis forensik gitu Karena kan? banyak Itu persoalannya iya, kan. karena banyak orang menghindar itu mungkin ya. Iya, karena kan takut atau apa. sama lah kalau Tapi- berhadapan dengan konflik itu banyak orang yang Iya. cari aman lah, cari aman menghindar lah. gitu kan. Tapi dokter Clarissa enggak cari aman nih. Tapi kan sejak awal sudah tahu bahwa akan menghadapi hal seperti ini ketika sebelum memilih spesialis forensik ini. Oh iya. Jadi sebetulnya pada waktu saya memutuskan untuk saya mau ngambil spesialis forensik gitu ya. Ini masih di luar dari angan-angan saya aja. Tetapi saya cuma melihat bahwa ketika saya jadi dokter puskesmas, kok banyak ya kasus forensik yang tidak terselesaikan gitu loh. Oh itu. Banyak yang tidak terselesaikan. Itu baru di tingkatan puskesmas gitu kan. Sampai yang menarik lagi, ada satu kasus yang membuat saya pada waktu menjalani pendidikan itu sangat, jadinya gini kan wajar kalau kita pendidikan itu kadang suka down gitu ya. Yang membuat saya ini saya harus jalan terus. Jadi pada waktu itu saya sedih banget, korbannya anak perempuan Pak. Anak perempuan. Korban apa itu? Dok? Korban kejahatan seksual.
anak perempuan usianya mungkin sekitar 3 atau 5 tahun begitu. Saya diminta untuk bantu kami periksa dari LSM sama dari kepolisian. Saya bingung kenapa nggak di rumah sakit. Ternyata memang anak ini sudah sering masuk rumah sakit karena memang sering sakit sehingga dia trauma dengan fasilitas kesehatan. Nah, kita berpikir nih caranya gimana sampai akhirnya oke deh. Saya bawa tim, kita nggak usah pakai baju putih-putih, jadi biar nggak kelihatan seperti petugas kesehatan. Di hari Sabtu kita datang ke kantor polisi. Bagaimana caranya bisa melakukan pemeriksaan ini? Lama karena anaknya kita ajak main sampai dia akhirnya tidur segala macam kita periksa. Kita buat visumnya. Di tengah-tengah kita lakukan pemeriksaan sempat ada, saya lupa siapa, ada yang mencetuskan, ya udahlah dok, kalau memang nggak bisa diperiksa ya sudah mau gimana lagi. Kita buat laporan, nggak bisa dibikin pemeriksaan. Di situ saya cuman aduh nggak bisa, kita cari cara gimana caranya. Akhirnya kita sudah berhasil untuk periksa, dibuatkan visumnya. Sudah setelah itu nggak lama kemudian saya masuk ke pendidikan Pak di Jakarta. Saya masuk di UI gitu ya, di UI. Nah semester 1 atau semester 2 saya coba follow up ke rekan LSM itu gitu kan. Gimana Pak? Masuk dok sidang. Terus jatuh hukuman. Wah, di situ kita merasakan bahwa oh, ternyata membantu orang itu sampai ke titik terendahnya itu seperti itu rasanya. Memang sedihnya kami jadi dokter forensik adalah kami bergeraknya di bagian belakang, Pak. Setelah kejadian itu terjadi gitu loh. Iya, setelah terjadi pembunuhan, Iya, KDRT gitu kan, itu. kejahatan gitu. Nah, gimana supaya hasil-hasil kerja dokter forensik itu menjadi pelajaran bagi masyarakat, dok? Artinya kasus kekerasan seksual atau konflik yang bisa memberikan kepada masyarakat pelajaran bahwa hal-hal seperti itu jangan bisa dilakukan. Bisa nggak dokter forensik menjadi semacam apa ya? Ilmu pengetahuan pelajaran bagi masyarakat ya. Ya, jadi itu sebabnya kenapa saya suka sekali Pak sebetulnya. Makanya podcast begini atau enggak biasanya kalau di awal-awal tahun ajaran baru, saya tuh suka sekali ngomong Pak. Kami berbicara. Nah kebetulan rumah sakit. Biar nggak kalah sama pengacara. Aduh, jangan Pak, nggak boleh. Iya. Nah, jadi saya tuh suka sekali berbicara. Nanti kami misalnya di awal-awal tahun ajaran baru, rumah sakit itu ada bekerja sama dengan puskesmas misalnya gitu ya Pak ya. Itu memberikan penyuluhan, di situ saya ikut nebeng Pak. Nebeng berbicara, Dek ini loh yang begini, yang begini, gini gitu. Kita memberitahu, terus kemudian juga kami ini kan harus bekerja sama juga dengan institusi-institusi lain seperti Dinas KB, P2T, P2A yang dulu begitu ya. Nah di situ kita koordinasi, terus kemudian dengan institusi-institusi lainnya. Ini loh yang terjadi fenomena yang saat ini. Terus terang kalau kayak sekarang di Buleleng ini kita sedih loh Pak. Dengan kasus-kasus kejahatan seksual sebetulnya. Banyak sekali. Yang ditangani dokter Clarissa itu paling banyak yang itu ya, kasus kejahatan seksual. Kalau saya mengumpulkan dari visum di tahun 2025 kemarin, pertama itu KDRT Pak. KDRT, terus kemudian seksual itu tuh saingan tuh berdua tuh Pak tuh, begitu. Terus baru aniaya, begitu. Nah, yang menyedihkan ini kalau kita sudah berbicara yang kejahatan seksual. Kalau kejahatan seksual itu kan luas ya Pak ya. Iya. Tetapi kita jadikan satu saja kejahatan seksual. Ini menyedihkan. Korbannya makin lama makin muda. Terus kemudian ditambah dengan perkawinan dini, itu makin muda Pak, begitu. Nah, makanya sedihnya sekali lagi kalau kami di dokter forensik itu kita bergeraknya di belakang. Makanya banyak ngomongnya di depan nih Pak, kayak gini nih. Gitu. Tapi kan sebenarnya bukan urusan dokter forensik gitu yang ngomong di depan. Oke, sebetulnya bukan kali ya. Tetapi itu maksudnya. kenyataannya Dia maju ke depan tuh gimana cara strateginya? Biar nggak gitu. banyak kerjaan memeriksa kan, kalau kasus makin sedikit kan pekerjaan makin ringan. lebih gitu. ringan, harusnya begitu ya kan Pak. pencegahan dulu kan itu. betul. Yang sering tidak dilakukan itu adalah bicara di depan. Jadinya yang numpuk pekerjaannya itu adalah dokter forensik, yang lain diserahkan ya selesaikan ke dokter forensik aja. Tapi sikap-sikap seperti ini itu sebenarnya apa yang membentuk dokter Clarissa itu? Maksudnya masa kecilnya seperti apa? Emang suka ngulik-ngulik
jenazah. Atau pembaca novel kriminal Iya, gitu ya. itu apa yang membentuk Dokter Clarissa itu bisa menikmati dalam tanda kutip, Pekerjaan menikmati gitu ya. pekerjaan ini. Iya, jadi kalau saya mungkin secara pribadi ya Pak ya, saya tipenya orangnya setengah-setengah Pak. Setengah maksudnya gini, saya suka lapangan, saya suka juga di belakang meja. Kalau kita jadi dokter, praktek, secara umum itu kan pasti di belakang meja. Ya. Ya, makanya saya selalu bilang, enak kalau jadi dokter forensik. Ada waktunya kita jalan-jalan Pak. Nah makanya kayak kemarin Pak, misalnya nih gali kubur, saya pasti ikut gali. Saya ikut gali kubur. Kenapa? Karena di situ pertama memang ada tugas dan tanggung jawab kita, tetapi di situ banyak tantangannya gitu. Contohnya kayak waktu kita COVID pertama kali yang menguburkan jenazah COVID di Buleleng saya Pak. Saya harus ngerasain dulu alurnya tuh seperti apa. Jadi Baru merasa kita bisa- berwisata ya. Oh ya mungkin karena jiwa petualang ya. Iya. Jiwa petualang saya. Petualangan dokter Clarissa itu beda Kekuburan loh ternyata. Iya. Saya baru sadar sekarang. Oh itu yang pertama Dokter Clarissa yang Iya, kita coba waktu itu di daerah barat gitu. Jadi kan kita udah tahu teorinya, tapi pada saat itu kan kita belum sampai ke pemeriksaan yang PCR. Jadi baru pakai yang suspek atau apa gitu ya. sedang panik-paniknya lah. Lagi panik-paniknya pada waktu itu ya. Terus wah ini udah menuju nih gini. Oke kita harus kuburin. Nah udah kita turun gitu kan. Udah tahu nih di luar kepala bagaimana cara menguburkan alur gini. Daripada ngomong sama orang lain gitu kan. Karena ini ada tetap Buleleng tanggung jawab kita bersama gitu. Oke, saya kerjakan sehingga setelah itu kita bisa membuat SPO alur yang bagus, yang rapi dan kita sebarkan ke seluruh Buleleng gitu. Jadi tahu rasanya Pak, oh gotong jenazah itu seberat ini ternyata gitu ya. Oh gali jarak sekian gitu, sesuai dengan teori atau enggak gitu. Itu kan ada, kalau misalnya seperti itu yang karena berbeda kan, karena dokter forensik itu berbeda. Suka di lapangan bukan di depan meja, tidak pegang stetoskop ini langsung periksa dan ini ambil obatnya, nggak kayak gitu kan. Jadinya kan bisa ada kalau misalnya mempengaruhi mental nggak itu dok? Misalnya ada yang berubah dulu, aku dulu nggak seperti ini, setelah berhadapan dengan banyak jenazah aku kok bisa kayak gini ya. Bisa seperti itu. Oke, kalau mental ya Pak, justru saya merasa gini, setelah jadi dokter forensik dan kemudian kita berpraktek gitu ya, saya malah semakin, oh ternyata saya tuh orangnya begini ya, jadi kayak semakin dikuatkan gitu, oh ternyata saya memang misalnya tadi ya, lebih suka dengan sesuatu yang menantang misalnya, atau keluar segala macam. Kalau dibilang mentalnya lebih sulitnya justru begini Pak, yang saya rasakan adalah mental kita tuh justru lebih teruji ketika kita menghadapi keluarga Pak. Jadi Keluarga siapa ini? keluarga jenazah justru. Oh keluarga jenazah. Keluarga jenazah. Kenapa? Karena keluarga jenazah itu seringkali, dan ini wajar sekali terjadi, mereka itu butuh semacam dalam tanda kutip kalau anak zaman sekarang bilangnya tuh closure, penutupan. Penutupan gitu ya. Nah closure-nya itu dalam hal apa dok? Misalnya gini, kenapa dia meninggal, kondisinya dan segala macam. Dan ini yang seringkali kita mendampingi mereka, begitu ya. Mendampingi mereka untuk sampai taraf penerimaan itu yang sulit. Yeah. Mungkin nggak semua orang memilih untuk menjadi pendamping. Tetapi kalau saya kadang-kadang masih berusaha untuk menjadi pendamping dalam satu titik di mana bisa memberikan mereka penjelasan sesuai dengan kapasitas saya, dan itu nggak cuma sehari 2 hari Pak, ini kadang-kadang masih terus jam berapa malam misalnya, apalagi kalau keluarganya di luar negeri gitu ya. Nah ini yang lebih menantang karena kan kenapa endurance kita itu yang benar-benar diuji coba sebetulnya. Kan kita sendiri punya kehidupan sebetulnya, Iya. sedangkan kita tahu bahwa mereka itu membutuhkan begitu. Nanti pertanyaannya kadang-kadang bisa diulang lagi, bisa nyeleneh yang begitu-begitu, tapi ya Iya, kita gitu. menghadapi kan banyak orang menutupi itu bukan karena karena dia tidak ingin mengungkapkan aib Betul. anaknya, keluarga. Orang lebih banyak ya udahlah pasrah aja gitu kan. Ini sudah kejadian atau menganggap bahwa ini takdir gitu kan semacam itu. Tapi dokter Clarissa kan enggak.
ini bukan takdir, ini bisa diketahui dan Iya. bisa dipelajari dan biar kejadian itu tidak terulang lagi kan. Itu biasanya yang membuat Dokter Clarissa jadi apa? Iya. sangat- Tantangan mentalnya di tantangan sana. mentalnya di situ. Ya. Betul, betul, betul. Jadinya mental Dokter Clarissa berhadapan dengan mental orang-orang yang biasa menutupi apa kejadian-kejadian yang ada di sini. Iya. Apalagi KDRT, apalagi misalnya kekerasan seksual yang yang melibatkan keluarga, misalnya paman, Betul. Kasihan. sepupu gitu misalnya, kakek gitu misalnya menghadapi itu. Iya. Artinya hal seperti itu juga. Di depan pasien atau korban begitu. Kemudian juga kadang di depan keluarganya bagaimana kita bisa menyampaikan itu secara jujur tetapi juga memahami situasinya, terus mendampingi mereka agar tidak berkelanjutan begitu. Nah, itu yang memang sulit begitu. Dok, kalau KDRT itu apanya yang diperiksa, Dok? Oke, kalau KDRT itu kan berarti kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa hal yang Bukan rumah pembuktian. tangganya yang diperiksa. Bukan. Ya, maksudnya untuk Rumah tangganya ya. untuk menentukan kan itu penyebab aja yang diketahui di situ bahwa ini pukulan atau apa. Tapi kan kita tidak bisa menentukan siapa yang memukul. Ya. Jadi kan kita kan memeriksa tubuh manusianya, Pak. Apa yang ada tersisa di sana. Iya kan? Ya, Jadi apakah dia kekerasan fisik, kekerasan seksual atau kekerasan psikis. Nah, itu pembuktiannya. Ya. Nah, nanti tentang siapa. Nah, itu kan sudah berbagi tugas tuh sebetulnya. Nah, betul. Gitu. Tetapi apakah kemudian akibat dari sebuah perbuatan itu nyata ada di tubuh orang? Nah, itu ranah kita ada di sana. Kadang-kadang kan gini, Dok, seorang korban itu ada beberapa kejadian misalnya seperti sekarang yang lagi ramai itu ya, kasus Arya Danung. Kan semula disebutkan itu hasil kerjanya dia sendiri gitu, Ya. menutupi tubuhnya dengan lakban dan lain sebagainya. Nah, dokter forensik bisa nggak menentukan bahwa yang melakukan itu orang lain atau dirinya sendiri? Misalnya seorang ibu melakukan kekerasan, memukul dirinya sendiri terus menuduh orang lain. Nah, itu dokter forensik masuk ke sana nggak? Kalau kita berbicara tentang cara atau mekanisme gitu ya Pak ya. Ada nggak andil dokter forensik? Ada Pak, ada. Tetapi kami tentu tidak sendiri. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak semua kasus kami diajak ke tempat kejadian perkara sebetulnya. Kalau misalnya kami diajak ke tempat kejadian perkara, tentu kita bisa sama-sama berdiskusi nih. Ini kejadiannya kemungkinannya besar kemungkinan dengan perhitungan seperti ini yang terjadi gitu. Ini juga terjadi pada salah satu kasus yang pernah kami tangani Pak, begitu. Jadi dari informasinya tuh seperti ini. Dari aparat penegak hukumnya seperti ini. Kan ada diskusi tentu dengan kami gitu ya. Akhirnya kami minta, oke, ajak deh ke TKP gitu. Diajak saya ke TKP, mau dokter? Boleh, hayo gitu ya. Ya agak turun-turun dikit gitu ya. Kita hitung, kita lihat. Oke, kalau pengakuannya seperti ini, yang kemungkinan terjadi seperti ini. Jadi kita saling bekerja sama. Ya. Bisa ikut membantu, iya gitu. Membantu, tapi dokter forensik tidak bisa Menentukan. memutuskan atau memastikan. Kalau misalnya pasti pada kasus tertentu bisa, tetapi tidak pada semua kasus, begitu. Karena kan kalau misalnya ada trace evidence atau misalnya ada jejak lainnya yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, tentu kan kita harus kerjasama, gitu. Iya. Itu pasti bisa, aku percaya. Karena kan pergaulan dokter Clarissa itu ya penegak hukum, polisi. Terbiasa juga melihat bagaimana logika kejahatan gitu bekerja gitu kan, bagaimana seseorang kalau seperti ini lukanya berarti dibunuh oleh atau dianiaya oleh keluarganya gitu, bisa seperti itu. Kalau yang penentuan luka seperti itu ya Pak, kita sebetulnya ada pelajarannya sendiri, namanya biomechanical trauma Pak. Jadi dari luka dengan kecepatan sekian, dengan ini akibatnya akan seperti apa, itu ada. Gitu. Wah, Berarti kau nggak bisa belajar itu Yom, nggak bisa. Nggak usah lah. Perlu kuliah lagi Dok ya. Makanya saya kuliah lagi Pak. Makanya saya kuliah lagi nambah kan. Tapi dokter forensik itu
di Indonesia itu termasuk langka atau banyak yang seperti Sudah mulai tertarik, banyak orang tertarik ke sana dok. Sejauh ini ada sekitar berapa ya, 200 kurang lebih plus dokter forensik. Kalau dibilang jumlahnya banyak sekali tentu belum. Jadinya sudah memenuhi apa penyebaran di Indonesia seharusnya membutuhkan dokter forensik itu idealnya itu berapa? Gitu? Kalau dari diskusi di kolegium atau perhimpunan sih katanya masih perlu lagi, begitu aja. Wah, gitu. kau bisa ini, Bisa anakmu daftar, bisa. Pak. Maksudnya kalau Bisa menurut daftar, Pak. dokter Clarissa, Iya. dokter forensik itu perlu diperbanyak nggak atau cukup dibatasi? Baik, jadi sebetulnya ini pertanyaannya nih politis banget nih. Karena ini akan bersangkutan dengan situasi yang kekinian. Oh ya, kita perlu tahu itu situasi itu. Karena gini, kalau profesi apapun ketika dia melebihi jumlah, dia bakal yang ikut yang lain-lain tuh melakukan yang enggak nanti gitu loh. Ya, jadi pertama, sebetulnya kalau kami di dunia dokter forensik, kami itu masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana, begitu, yang bisa di-provide oleh pemerintah. Tetapi kan saat ini masih kurang dalam tanda kutip. Terus yang berikutnya adalah juga ketika kita berbicara di dunia forensik, banyak aturan-aturan itu yang masyarakat tuh cukup resisten loh. Contohnya misalnya gini, BPJS Pak. Iya, ya. BPJS itu kan tidak menanggung untuk kasus-kasus aniaya. Kami baru dapat kasus kemarin, korbannya protes. Loh dok, saya ini korban, kenapa nggak ditanggung BPJS? Duh, saya jawab salah BPJS, saya salah, ya kan? Bukan petugas BPJS. Iya, saya bukan salah lagi gitu ya. Nah itu. Nah, terus kemudian yang menjadi sebuah isu lagi adalah begini Pak. Sama nih, saya merujuk juga dan bisa dilihat. Kalau kita melihat Pak, di dunia luar negeri, bukan di dunia luar. Dunia luar nanti dunia ketujuh gitu ya. Di luar negeri, sistem-sistem untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana itu, dokter forensik itu berdiri secara independen Pak. Jadi dia tidak terafiliasi dengan aparat penegak hukum manapun, begitu. Kalau kita melihat yang negara Eropa sekalipun juga seperti itu. Jadi kalau saya tanya, dokter forensiknya ada di bawah institusi apa? Tidak, kami tidak di bawah institusi apa-apa. Misalnya dia ada di bawah institusi pemerintah, tetapi sekali lagi tidak berafiliasi dengan institusi manapun, begitu ya. Nah, sedangkan yang menjadi isu sekarang ini kan memang ada dokter forensik yang terafiliasi dengan sebuah institusi. Pada kasus FS, yang sempat masyarakat di blow up oleh masyarakat pada kasus FS, begitu kan ya. Nah, ini yang menjadi sebuah isu juga. Karena apakah kemudian imparsialitasnya, independensinya seorang dokter forensik itu masih bisa dipenuhi atau tidak sebetulnya di sana. Nah, sehingga yang menjadi tanda tanya berikutnya juga adalah begini. Kalau kita melihat atau berkaca pada undang-undang, pembiayaan-pembiayaan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan kepentingan hukum itu kan ditanggung oleh APBD atau APBN. Nah, tapi kemudian pendanaannya itu kemana? Sehingga sulit sekali begitu. Nah, jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Karena dalam hal pemenuhan dokter, karena pemenuhan kayak Bapak bilang tadi, kita memenuhi dokter kalau sarana prasarananya, sistemnya belum klop, itu nanti jadinya tidak ada ngebludak. alat, Melimpah. dokternya nggak bisa kerja. Betul, Iya, melimpah betul. kan, melimpah tapi nggak Melimpah, jelas kemana, gitu. Dokter forensik itu kan memeriksa detail sekali tubuh manusia. Iya Pak. Kalau boleh saya tanya secara pribadi sekali nih, yang paling takut dokter periksa itu bagian apa? Atau semua nggak takut gitu? Kalau saya misalnya lihat darah bisa pingsan gitu loh dok. Kalau dokter apa yang gitu? Sehingga nggak bisa tidur berhari-hari tidur ya, Pak, ya? mikirin gitu. Apa nggak bisa makan gitu ya Pak ya? Ya betul. Saya sih bersyukur ya sampai sekarang ya Pak. Nggak ada. Karena gini, saya lebih takut disuruh memindahkan jasad kucing mati. Nah, Saya nggak bisa Pak. Lihat cicak mati aja saya nggak bisa. Tapi kalau saya disuruh megang manusia, mau bentuknya kayak apapun, kok ya untungnya saya bisa Pak. Oh, itu kalau dokter forensik hewan ada nggak? Itu Dokter mungkin. hewan ada Pak, dokter hewan ada. Tapi khusus forensik nggak ada. Ada mereka, ada. Heeh. itu
Kira-kira Mungkin kenapa nggak itu, Dok? berbakat jadi dokter forensik hewan. Memang manusia aja. Bakatnya pada ada. Justru kalau ini menarik. Kalau saya misalnya lihat kucing mati atau apalagi cecak malah kita pukul kan. Nggak ada kayak enggak ini. Tapi kalau lihat orang kecelakaan aja misal berdarah-darah sudah ngeri ya gitu. Ini kenapa kira-kira bisa terjadi gitu, Dok? Apa ada pengalaman traumatis terhadap hewan? Oh, ya kalau saya menjawabnya sebaliknya sih Pak. Prinsipnya Allah bisa karena biasa mungkin ya. Oh, karena biasa. Iya. Jadi Ya, sebenarnya karena kita melihat ada cerita di belakang itu kan bagus untuk novel gitu loh, ditulis untuk novel. Oh ya nanti nanti janjian khusus saja saya. Kembali ke ini Dok ke pemilihan memilih jadi spesialis dokter forensik gitu. Ketimbang jadi spesialis ahli penyakit dalam, bedah gitu, apalagi dokter gigi gitu yang banyak sekarang kan. Apalagi ahli bedah kecantikan gitu kan sekarang dokter bedah itu lagi ini. Kalau pendapatannya gitu kan dokter forensik itu bisa praktek nggak Dok? Buka praktek dokter forensik, ahli forensik. Misalnya orang bisa datang, dok periksa ini saya karena apa nih gitu. Bisa nggak seperti itu? Nah, ini menarik Pak, karena ini pun juga sedang dibahas di internal kita. Karena memang ada beberapa dokter forensik yang dia memilih untuk berpraktik, terus kemudian berpraktiknya apakah berpraktik umum atau berpraktik forensik, itu kan kembali ya gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya secara pribadi bisa nggak Dok? Ya sebetulnya bisa-bisa aja sih gitu kan. Sekarang tergantung dari tiap orangnya seperti apa gitu. Karena kan begini, korban atau seseorang ketika menjadi korban itu kan dia bisa kan memilih dalam artian saya mau lapor dulu apa saya mau ke dokter dulu mendapatkan pertolongan. Iya, itu. Dan ketika dia memilih untuk saya butuh pertolongan nih misalnya pada kasus-kasus KDRT misalnya dia merasa insecure, dia merasa ketakutan, dia bisa datang ke kami duluan tanpa ke polisi kan bisa. Jadi kalau misalnya yang ke dokter swasta atau nggak misalnya ke praktek swasta kami misalnya gitu kan dia tetap bisa kan begitu. Maksudnya seperti itu. Apa dokter Clarissa nggak ada rencana bikin praktek gitu kan? Karena selama ini kita lihat dokter gigi gitu kan, dokter ahli forensik penyakit gitu. dalam. Dokter Artinya, forensik itu iya, nggak pernah kalau kita lihat itu ada praktek pelang sendirian putihnya gitu ya. itu nggak ada pelang putihnya. Artinya itu nggak. masyarakat tuh nggak perlu ke rumah sakit gitu loh Dok. Dia cukup ke swasta yang memang khusus menangani forensik. Gitu. Tapi pasiennya bisa sebulan sekali, Nah itu setahun masalahnya. sekali bisa pasiennya. Nunggu KDRT. Kasihan Ya. banget KDRT ditungguin. Nah itu jadinya sama dengan yang lain nanti. Itu kan bisa berpengaruh sama pendapatan Dok. Kewarasan atau pendapatan Pak? Jadinya dokter forensik bisa sudah tugasnya kayak gini ngurus mayat, tapi kan dokter spesialis lain itu gampang sekali di praktek ada pendapatan, di ini ada pendapatan. Dokter forensik itu dari mana pendapatan sampingannya? Jadi satu ajaran guru saya Pak, ini menarik nih. Katanya begini, kalau jadi dokter forensik itu nanti pendapatannya nanti pas di surga, katanya begitu. Itu sudah kelasnya sudah beda, sangat tinggi. sudah sangat tinggi itu. Tapi entah kenapa ya Pak ya. Kalau saya sih melihatnya begini. Justru ketika menjadi dokter forensik itu kalau misalnya orang lain punya waktu untuk berpraktek bertemu dengan pasien baru, kalau saya pribadi gitu ya, justru ketika dokter yang lain bertemu dengan pasien baru, kalau saya menyelesaikan masalah keluarganya yang nggak kelar-kelar yang tadi saya bilang, Iya. untuk closure-nya itu, gitu. Bisa ngerangkap jadi psikolog kan? Harusnya sih Psikiater. enggak. Lama-lama saya yang bertanya. Nah kembali ke soal kepuasan atau kesenangan. Kalau dokter lain mungkin dia puas dengan harta, dengan uang yang diperoleh. Tapi kalau dokter forensik kan kepuasannya membantu orang itu. Ya, di mana-mana juga Sungguh-sungguh ada gitu. seperti itu kan perbedaan Perbedaan cara memandang profesi itu sesuatu, pasti ya. ada. Gitu. Tapi mungkin dokter lain juga sebetulnya dia senang juga ketika bertemu dengan pasien, Pasien. kan dapat Iya. berbicara gitu ya.
Nah kalau saya mungkin berbicaranya bukan berbicara sama bukan berbicara sama pasiennya, tetapi saya berbicara dengan keluarganya. Atau kadang-kadang saya suka ini Pak, sama jenazah saya ajak ngobrol. Apa yang diobrolkan dok? Ngobrol apa biasanya? Biasanya apa gini? Dok? Minimal Hobi permisi, gitu Pak. kan? Bukan hobi sih, tapi minimal saya permisi dulu Pak. Percaya atau Ya, nggak percaya, ya. mungkin karena diajarin sama orang tua juga ya, tetap harus ada hormat begitu kan ya. Makanya kadang-kadang suka temen saya nanya, emangnya lu kagak ketempelan ya? Apa bahasa di sini ketempelan Pak? Apa ketempelan? Kerasukan. Kerasukan. Bukan ditempelin begini, Ya, kayak punya kerasuk. boneka kecil gitu. Diikutin. Diikutin. Bisa. Iya. Itu bisa kerasukan juga bisa. Nah dok, memang dunia seperti itu kan sering dapat gangguan nggak? Atau ada ajian-ajian tertentu yang dipakai? Iya. Nah ini, jadi begini Pak, dulu saya pernah ada temen yang memang bisa ngelihat orang-orang yang Ya, ketempelan begitu ya. ah. Saya mah santai aja orangnya gitu. Tiba-tiba bilang, Sah, lo hari ini habis otopsi ya? Digituin saya. Iya. Oh ya, tuh ada yang ngikutin. Oh gitu ya? Iya. Nah, saya nggak ngerasaan orangnya Pak. Jadi kan ada yang suka bilang, aduh tengkuknya berat gitu ya. Apa gitu. Kalau saya mah untungnya saya tidak diberi kesensitifan seperti itu. Jadi kalau yang ketempelan-ketempelan orang lain yang justru coba deh, lu sembayang dulu deh gitu kan. Gitu. Kalau saya, oh ya udah ikutin Dokter aja. Malaysia percaya ada yang nempel-nempel gitu itu. Artinya dari mayat yang pernah diotopsi itu. Jangan-jangan itu hanya bayangan orang yang lihat aja kan. Jadi kalau saya dibilang percaya nggak percaya, kalau saya begini, saya percaya bahwa ada yang masih belum selesai urusannya di dunia ini. Gitu. Masalah nanti dia akan nempel sama saya atau tidak itu bukan urusan saya. Gitu kan. Dan kalaupun memang nanti harus ada yang saya selesaikan ya saya hanya bisa menyelesaikan dengan berdoa saja. Gitu. Iya. Tapi seharusnya memang seperti itu. Memang. Jangan-jangan kita nggak jadi meriksa karena ngurus ketempelan aja. Iya, betul. Malah saya kadang-kadang berpikir begini Pak. Iya, malah saya kadang-kadang berpikir gini. Justru dengan adanya kita sebetulnya mengurus jenazah itu dengan upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Seoptimal mungkin ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah salah satu upaya untuk membantu mereka mengikhlaskan apa yang sudah terakhir tersisa gitu. Saya cukup percaya untuk yang begitu. Makanya saya cukup cukup ketat sekali kalau kita sudah mengurus jenazah itu prosedurnya tuh harus seperti apa gitu. Karena kalau kita bisa menyajikan terbaik yang bisa kita berikan itu bukan hanya menjadi closure atau penutup bagi keluarga juga, tetapi apa yang tersisa di dunia yang mereka belum bisa selesaikan ya kita coba bantu Iya. seperti itu. Salah satunya mengungkap kebenaran apa yang terjadi gitu kan. Dengan bidang tugas seperti itu dok, selain belajar forensik lah gitu. Kalau dokter Clarissa membekali dengan ilmu apa lagi? Ajian ya. Iya ya Pak Enggak, ya. maksudnya Pakai aji-aji. psikologinya atau belajar tentang Ilmu lain yang harus dipelajari juga ya, yang selain harus dokter dipelajari. forensik. Apa ilmu kriminalitas gitu. Kriminologi atau Kriminologinya itu. Kalau saya saat ini sedang menempuh juga pendidikan S1 hukum, ilmu hukum Pak. Ilmu hukum. Nah di dalam ilmu hukum kan kita juga diajarin tentang kriminologi apa segala macam gitu ya. Ya jelas kalau saya memilih untuk mempelajari itu gitu karena sangat mendukung dari sisi mediko-legalnya. Tapi terus kemudian selain itu apalagi ya supaya kalau anak zaman sekarang tuh bilang jangan sampai burn out gitu ya. Ya. Nah mungkin baca sih Pak. Saya senang membaca ilmu buku-buku. lain itu banyak, misalnya ilmu sastra itu penting juga. Oh itu termasuk kan. membaca itu berarti ilmu sastra ya Pak ya? sastra, ya. Enggak, Iya. maksudnya membaca kan membaca apa saja. Oh, iya. Penting ilmu sastra juga di situ. Iya, karena sastra Ilmu agama juga penting. Iya, itu penting Pak, penting. Iya, kalau nggak kita tersesat Pak, betul. Tapi karena dari cerita tadi itu ada kasus dan tidak praktek. Kalau tidak ada kasus atau tidak kerja itu di Beleleng itu dokter Clarissa kemana aja? Dok? Pertanyaannya nih menjebak sebetulnya ya. Karena kalau ditanya dokter Clarissa, kalau saya tipe orang yang mencari pekerjaan Pak. Jadi kalau misalnya orang bilang dokter Clarissa nggak ada kerjaan, saya pasti ada kerjaan.
Iya, Iya. itu dah. Kemana mencari pekerjaan? Iya, kemana? Nah ini tergantung kreativitas kita Pak sebetulnya. Jadi maksud saya begini, memandang dunia forensik itu tidak sehitam putih yang dibayangkan oleh orang-orang. Jadi ternyata dunia forensik itu luas sekali Pak, luas sekali. Dan kemudian disitulah saya mulai mengeksplor. Kita mulai menggali lagi karena berkaitan dengan pembuktian, hukum dan lain Iya, sebagainya. Dokter Clarissa kemana? Saya masih tetap di sini, pekerjaannya masih tetap ada, begitu ya Pak. Kalau ditanya detailnya banyak sebetulnya dan menantang semua. Harus ngisi form-form itu juga ada. Form-form, membuat form, Iya, iya. laporan-laporan itu Laporan-laporan juga. Tugas begitu. rutin itu. Heeh, kan Rutin. termasuk Bagi mengajar. Rutin PNS ya. Justru tugas itu yang utama biasanya kebanyakan orang yang lain di Dokter Clarissa selain di Buleleng itu sebelumnya pernah di mana saja, Dok? Oh, kalau saya kebetulan memang ini Pak, awalnya memang PNS Buleleng. Iya, langsung, saya memang ya. PNS Buleleng. Jadi saya di puskesmas, baru saya kemudian sekolah lagi. Jadi kalau anak-anak angkatan-angkatan gen-gen yang sekarang itu kan suka bilang nih, lulus kedokteran jadinya mau apa? Ada yang aliran langsung sekolah katanya kan gitu ya. Ada yang cari kerja dulu, nyari pengalaman. Nah, saya termasuk yang cari kerja, cari duit dulu Pak. Kalau enggak gimana mau sekolah kan gitu. Oh, cari duitnya di mana, Dok? Ya kerja Pak, jadi di puskesmas kan praktek Nah, gitu. soal kasus-kasus khas gitu kan. Kalau di Buleleng itu dari sekian kasus itu ada sesuatu yang Ini Pak, saya kok ya kebetulan waktu saya pendidikan Pak, itu kok gampang-gampang kayaknya kasusnya. Iya. Begitu saya sampai Buleleng, setiap kasus saya itu susah-susah semua Pak. Beneran, mending yang mohon maaf ya misalnya nih ya, sekali tusuk blek mati, dah udah ketahuan langsung, oh ini matinya karena ketusuk apanya. Iya, Ya. Saya tuh dapat kasus begitu tuh jarang Pak. Iya, malah kasus yang abu-abu gitu ya, yang hitam enggak, putih enggak, itu kasus saya semua begitu. Jadi belajarnya lebih banyak. jenis kasusnya. memar, jenis lukanya itu bisa berbeda, Dok. Bisa berbeda. Atau Oh, enggak iya. misalnya gini, paling gampang. Gini, wah orangnya meninggal nih gitu, dibawa lah ke kami gitu ya. Wah benjolnya segede gini Pak, gede-gede. Wah kita otopsi udah seneng nih Pak, Iya. gitu ya. Ini pelajaran nih buat mahasiswa-mahasiswa, jangan terlalu cepat senang ya gitu kan. Udah seneng nih, oke. Kita buka, terus kemudian di kepala saya, oh ini pasti meninggalnya karena perdarahan dalam kepala gitu kan. iya. Simple dalam tanda kutip tuh, yang begitu kan. Udah seneng Pak, saya buka. Tuing, begitu dibuka, mulus otaknya. Tidak semudah itu. Kita benar-benar akhirnya nyisitin tuh jadi kita bukain satu-satu, kita periksa satu-satu. Makanya saya bilang kasus di sini itu Pak justru sangat menantang. Oh. Menantang. Berarti perlu tambahan dokter forensik ya. Bilang sama Bupati untuk menambahnya. Sekarang tergantung kita mau mikirnya sejauh apa. Iya. Kan gitu ya. Karena ada jalannya gini kan, kalau kita tuh melihat sebuah kasus tuh kan macam-macam ya Pak pendekatannya. Kita mau pakai cara cepat bisa gitu ya. Mau ambil ya kasarnya gini, mau ngambil cara mudahnya bisa atau mau cara yang bagaimana. Nah, kebetulan saya memang orang yang suka mempersulit diri sendiri. Jadi, saya pasti akan mencoba mencari titik paling sulit dulu baru saya mikir yang lain. Oh, itu Dok, sekarang unik kan- gitu. Iya. Sekarang kan era digital nih Dok, Iya, banyak iya. penggunaan apa namanya intelijen AI Ya, gitu. artificial intelligence. Itu dokter kalau di bidang forensik ada manfaatnya enggak? Manfaatin Pak, manfaatin. Makanya saya bilang tadi, saya nggak bisa diem yang begitu-begitu. Kita pernah Pak punya kasus gitu ya, sampai akhirnya kita memanfaatkan. Pertama kita memanfaatkan teknologinya dulu begitu ya. Teknologinya itu apa? Jadi hal yang jarang dilakukan di tempat lain tapi sebetulnya di luar negeri itu sudah menjadi hal yang biasa. Kita sebutnya postmortem postmortem PMCT, postmortem CT scan. Nah, gitu ya. Itu tuh kita di Indonesia pernah ada yang melakukan tapi tidak menjadi sesuatu hal yang sering. Tapi kok ya untungnya kita di RSUD Buleleng itu cukup support gitu ya sehingga teknik itu bisa kita lakukan begitu. Terus kemudian dengan adanya AI pernah nggak? Ya sedikit banyak tentu ada misalnya ketika kita berkolaborasi atau apa tapi tidak terlalu sering begitu ya. Nah kalau misalnya secara
keseluruhan gitu penggunaan AI tentu kita belum. Iya. Kita belum sampai ke sana. Begitu. Artinya perlu ada perangkat-perangkat untuk apa? Untuk menunjang itu ya, Dok. Iya, untuk bisa sampai kita ke ranahnya AI di forensik itu tentu perangkatnya lebih. Sedangkan kita sekarang kan masih berjalan perlahan-lahan untuk melengkapi dan lain sebagainya. Orang sarana gitu. medisnya juga kurang kan itu juga kurang. Nanti kita Nanti lengkapi. kita Sarana usulkan ya. prasarananya Iya, Pak, sarana. itu dulu yang dibutuhkan. Sarana prasarana pendanaan, alur itu yang kita butuhkan sebetulnya. Nanti kita lengkapi itu. Nggak apa-apa, pelan-pelan pasti Pelan-pelan. bisa. Iya. Pernah gak, Dok, kasus yang tidak karena Tidak karena terselesaikan. karena kejahatannya kejadian itu terlalu mulus. Kalau ada orang jahat itu terlalu sempurna kejahatannya itu sampai Sehingga tidak forensik pun tidak terungkap, polisi tidak bisa mengungkap. Pernah nggak kejadian seperti itu? Oh, menarik Pak. Jadi sejauh ini sih apa yang kami lakukan pemeriksaan minimal 1, 2, 3 dan seterusnya hal bisa kita berikan petunjuk sih Pak. Begitu ya. Nah masalah pada akhirnya dia terungkap atau tidak kan memang membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Dan itu memang ranahnya sudah bukan di ranah kami lagi kan begitu ya. Iya. Nah tetapi terus kemudian justru saya membalik pertanyaannya Pak. Pernah nggak ada kasus yang seolah-olah tidak akan pernah terselesaikan tapi terselesaikan, Iya. misalnya begitu ya. Justru pernah Pak begitu. Jadi udah mengalami pembusukan, sudah dedel-doel istilahnya. Kita tetap menemukan petunjuk yang sampai ke pengadilan sehingga memberikan sebuah petunjuk atau terang bagi jalannya si pengadilan itu. Nah, kenapa hal seperti ini justru saya balik situasinya? Karena yang penting itu optimisme kita dalam hal mengungkapkan kebenaran itu, entah kenapa saya masih percaya selalu ada jalan untuk kebenaran sih Pak. Kasus-kasus apa saja yang membuat Dokter Clarissa harus mengeluarkan energi yang begitu besar karena ada tekanan ini. Bukan persoalan kasusnya tapi ada tekanan. Bisa saja tekanannya dari atasan sendiri kan? Iya. Ya, juga bisa selain dari keluarga tentu saja. Betul. Terus ada tekanan dari orang-orang yang berkepentingan terhadap kasus itu. Muaranya di Dokter Clarissa itu. Ada Iya. kasus seperti itu ya? Udah Pak, kita Oh, sudah udah. ngerasain. Itu Banyak bener-bener, ya, banyak. Aduh, banyak. Dan ada satu yang benar-benar sampai benar karena ada kepentingan antara menutup atau membuka nih. Iya, Wih, itu. kenceng sekali. Jadi saya tuh kayak ini Pak, kayak karet ya, tarik kanan, tarik kiri gitu ya. Tapi entah kenapa ketika itu terjadi kan membuat kita berpikir gimana caranya gitu kan. Iya, iya. Tapi Dokter Clarissa tidak pernah menyerah kalau soal-soal itu. Saya berdoa Pak. Mm. Ya jadi saya terserah orang mau bilang apa, pada saat itu saya cuma berdoa, ini caranya gimana ya Tuhan biar selesai. Itu salah satu kasus yang membuat saya juga, ya saya percaya sama Tuhan. Bahwa ada campur tangan Tuhan di sana. Gitu. Saya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan Pak.